Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang peran umat Islam dalam membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia. Umat Islam memiliki banyak tokoh-tokoh penting yang turut ikut berjuang dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Ini dibagi ke dalam 3 fase. Fase pertama yakni pada fase penjajahan. Umat Islam memiliki 2 tokoh penting. Yang pertama ada Pangeran Diponegoro, yang kedua ada Tengku Umar. Kemudian pada fase kebangkitan nasional, umat Islam memiliki 3 tokoh penting. Yang pertama ada Hos Cokroaminoto atau Haji Umar Said Cokroaminoto. Yang kedua Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwish. Yang ketiga Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Pada fase terakhir yakni fase kemerdekaan, umat Islam memiliki 3 tokoh penting. Yang pertama ada Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka. Yang kedua ada Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lalu yang ketiga ada Profesor Dr. Inha Bahrudin Habibie. Mereka semua memiliki beberapa peran penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama ada Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir pada tanggal 11 November tahun 1785 di Yogyakarta. Peran dalam memperjuangkannya yakni yang pertama perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Dia memimpin pemberontakan yang dikenal sebagai Perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830 dan berjuang untuk kemerdekaan rakyat Jawa. Perlawanannya menginspirasi dan memobilisasi penduduk lokal untuk melawan penindasan Belanda. Beliau wafat pada tanggal 8 Januari 1855 di Makassar. Lalu yang kedua ada Tengku Umar. Beliau lahir pada tahun 1854 di Labuh, Aceh Barat. Untuk tanggalnya masih simpang siur dan banyak sumber yang menunjukkan perbedaan tanggal lahir. Oleh karena itu, di sini kami tidak menampilkan secara persis tanggal dan bulan lahir dari Tengku Umar. Beliau adalah seorang tokoh penting dalam Perang Aceh pada tahun 1873 sampai 1904 melawan pemerintahan kolonial Belanda. Dia memimpin berbagai serangan gerilya dan berjuang dengan gigih untuk mempertahankan kemerdekaan Aceh. Perlawanan dan keberaniannya menjadi simbol perjuangan rakyat Aceh untuk meraih kemerdekaan. Beliau wafat pada tanggal 11 Februari tahun 1899 di Meulaboh. Lalu tokoh yang ketiga ada B.J. Habibie. Beliau lahir pada tanggal 25 Juni tahun 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Perannya dalam perjuangan kemerdekaan yakni pengembangan sektor teknologi dan industri Indonesia. Sebagai Menteri Riset dan Teknologi, beliau mengimplementasikan program visi Indonesia yang bertujuan untuk mengubah Indonesia menjadi negara industri melalui riset dan teknologi. Dia kemudian menjadi Presiden Indonesia dari tahun 1998 hingga 1999. Dia wafat pada tanggal 11 September tahun 2019 di Jakarta baru-baru ini. Lalu tokoh berikutnya ada Cokroaminoto. Beliau lahir pada tanggal 6 Agustus tahun 1882. Beliau adalah salah satu pelopor pergerakan nasional Indonesia. Beliau juga adalah tokoh terkemuka di awal abad ke-20 dan memainkan peran penting dalam mengorganisir serikat pekerja dan mengadvokasi hak-hak pekerja. Beliau juga mendirikan partai politik nasionalis pertama, Tarekat Islam, yang kemudian menjadi kekuatan utama dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Beliau wafat pada tanggal 17 Desember 1934 di Yogyakarta. Kemudian ada tokoh berikutnya yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau lahir pada tanggal 1 Agustus 1868 di Yogyakarta. Beliau adalah seorang pemuka dan pendiri Muhammadiyah, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Beliau memainkan peran penting dalam mempromosikan pendidikan, reformasi sosial, dan nasionalisme yang berkontribusi pada gerakan yang lebih luas untuk kemerdekaan Indonesia. Beliau wafat pada tanggal 23 Februari tahun 1923. Kemudian tokoh berikutnya ada Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Beliau lahir pada tanggal 14 Februari 1871 di Gedang, Jombang, Jawa Timur. Peran beliau adalah seorang ulama Islam yang berpengaruh dan pendiri Nahdlatul Ulama.
atau yang biasa kita sebut NU. Organisasi Islam terbesar di Indonesia, NU memainkan peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, mengadvokasi hak-hak umat Islam, dan mendukung gerakan nasionalis. Beliau wafat pada tanggal 25 Juli 1947 di Jombang. Kemudian tokoh berikutnya ada Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang biasa dipanggil Hamka. Beliau lahir pada tanggal 17 Februari tahun 1908 di Nagaris, Sungai Batang, Tanjung Raya, Agam, Sumatera Barat. Beliau dikenal sebagai seorang ulama, penulis, dan politikus Islam. Ia secara aktif terlibat dalam gerakan nasionalis dan memainkan peran penting dalam mempromosikan nilai-nilai Islam dan identitas Indonesia selama perjuangan kemerdekaan. Beliau wafat pada tanggal 24 Juli 1981 di Jakarta. Kemudian tokoh berikutnya sekaligus tokoh terakhir, yakni ada Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang biasa kita kenal dengan nama Gus Dur. Beliau lahir pada tanggal 7 September 1940 di Jombang, Jawa Timur. Kiai Haji Abdurrahman Wahid adalah seorang pemimpin muslim terkemuka dan presiden keempat Indonesia. Beliau memainkan peran penting dalam mempromosikan demokrasi, pluralisme, dan hak asasi manusia di Indonesia, yang merupakan nilai-nilai penting di era pasca kemerdekaan. Beliau wafat pada tanggal 30 Desember tahun 2009 di Jakarta. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.